Oke, selamat datang adik-adik. Selamat datang lagi pada mata kuliah pengolahan citra digital pada pertemuan 11. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang low and high pass filter, yaitu pada bagian smoothing. Nah, smoothing ini adalah salah satu dari aplikasi low pass filter. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang high pass filter. Jadi high pass filter juga digunakan untuk melakukan enhancement citra, itu untuk kita mendapatkan boundary, jadi batas-batas sebuah citra itu untuk kita dapatkan deteksi tepinya. Nah, sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan lagi tentang low pass filter. Nah, low pass filter ini akan dekat gitu ya dengan yang namanya noise, artinya gangguan pada citra kita, pada image kita yang terkait dengan noise. Nah, oke. Sebelumnya, pada pendahuluan kita akan membahas tentang noise. Apa itu noise itu sebenarnya ya? Nah, kita sering mungkin mengatakan atau diskusi gitu ya dengan teman kita, yaitu wah, citra kita ini banyak noise-nya gitu ya. Jadi banyak sekali ada noise yang muncul di citra kita. Nah, noise itu ada banyak jenisnya ya. Nah, tetapi pada dasarnya noise itu merupakan gangguan-gangguan pada gambar, baik itu gangguan pada kesalahan capture maupun kerusakan gambar karena gangguan eksternal. Nah, seperti citra kita sudah tua gitu ya dalam penyimpanan, sehingga menimbulkan noise gitu, artinya gangguan pada citra tersebut. Nah, sehingga citra tersebut harus kita enhancement gitu ya, harus kita tingkatkan kualitasnya sehingga akan menjadi lebih baik. Nah, image enhancement ini juga akan berpengaruh pada proses-proses selanjutnya. Misalnya kalian melakukan analisis terhadap sebuah citra. Misalnya citra itu penuh dengan noise, maka kalian perlu melakukan image enhancement atau melakukan pre-processing terhadap citra tersebut, sehingga citra itu akan menghasilkan atau diharapkan menghasilkan analisis yang lebih baik gitu ya, karena image-nya sudah baik seperti itu ya. Nah, noise itu tidak harus kita lakukan pada citra kita secara fisik gitu. Artinya citra yang sudah tercetak gitu ya. Nah, tetapi noise itu pada citra itu bisa kita tiru. Nah, bagaimana maksudnya? Itu artinya pada citra, khususnya citra digital yang kita miliki, bisa kita tambahkan noise gitu ya. Jadi bagaimana hal-hal yang terjadi pada image secara aslinya, nah bisa kita tambahkan juga pada citra digital kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus menambahkan noise pada citra yang sudah kita miliki? Nah, noise yang kita tambahkan pada citra yang sudah kita miliki itu, nah kita lakukan itu adalah untuk menguji apakah suatu proses atau metode yang kita pakai pada citra digital tersebut adalah berhasil untuk mereduksi noise. Nah, jadi noise yang kita bangkitkan atau kita tambahkan di image yang sudah kita miliki, nah itu kita akan gunakan untuk menguji metode. Nah, saya tegaskan lagi, untuk menguji metode yang kita miliki, nah, untuk melihat apakah noise yang kita miliki itu atau noise yang kita tambahkan itu berhasil direduksi gitu ya. Nah, bahkan sekarang itu ada banyak sekali efek-efek spesial gitu yang tetapi akan selalu meniru apa yang
secara nyata terjadi pada citra. Artinya noise pada citra pada umumnya itu yang akan dibangkitkan. Nah, tetapi pada perkuliahan ini, nah ada dua noise gitu ya yang akan kita gunakan, yaitu noise Gaussian gitu ya, kemudian noise salt and pepper. Nah, salt and pepper ini sebenarnya terdiri dari dua yaitu salt kemudian peppernya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, apa itu noise Gaussian, apa itu noise salt dan juga noise pepper ya. Nah, noise Gaussian ini dibangkitkan menggunakan pembangkit bilangan acak, tetapi distribusi yang digunakan itu adalah distribusi Gaussian. Itu. Nah, kita bisa lihat titik-titik yang terkena noise akan berubah warna. Artinya ada derajat keabuan di sana, sesuai dengan distribusi Gaussian yang digunakan. Nah, ini ada beberapa contoh noise gitu ya, dengan tingkat yang berbeda. Nah, citra paling kiri ini adalah citra original. Jadi citra paling kiri ini adalah citra original yang digunakan. Nah, kemudian ini adalah citra originalnya, ya. Kemudian yang kedua ini adalah citra dengan pembangkitan noise, gitu ya. Ini adalah noise yang dibangkitkan. Bisa kalian lihat, gitu ya. Ini adalah memiliki nilai derajat keabuan. Jadi memiliki nilai itu dari 0 sampai 255, gitu ya. Nah, jadi memiliki nilai seperti itu. Nah, pada citra yang di sebelah kanannya ini kita bangkitkan dengan noise yang lebih banyak. Ya. Kemudian yang di paling kanan sekali ini adalah noise-nya yang lebih banyak lagi. Nah, ini adalah kerusakannya paling tinggi. Jadi yang ini 1, 2, 3 itu adalah tingkat penambahan noise-nya semakin tinggi. Seperti itu. Kalian bisa lihat, ingat distribusinya menggunakan distribusi Gaussian. Sehingga setiap noise itu memiliki tingkat nilai keabuan. Nah, kemudian kita bisa selanjutnya adalah noise salt and pepper. Nah, noise ini dibangkitkan dengan pembangkit bilangan acak, bisa menggunakan Gaussian maupun distribusi uniform, ya. Nah, bisa kita cek di sini bahwa ada dua noise sebenarnya di sini. Ada noise salt, gitu ya. Jadi ada noise salt di sini, kemudian ada noise ini sebenarnya apa? Noise salt, kemudian di sini adalah ada noise pepper. Nah, salt itu adalah garam gitu ya, artinya titik-titik yang terkena noise akan jadi titik yang atau pixel yang akan kita tambahkan itu adalah memiliki warna putih, gitu ya. Jadi noise-nya berupa warna putih seperti itu. Sedangkan pepper itu adalah titik-titik yang terkena noise yang berubah warna di mana nilainya adalah menjadi 0 atau menjadi hitam. Oke, kemudian jika kita bilang salt and pepper, artinya pada citra itu kita tambahkan noise yang berwarna hitam dan berwarna putih. Nah, ini sangat banyak sekali terjadi dan bisa kita bangkitkan pada image yang kita miliki. Nah, ini adalah beberapa contoh, gitu ya, adalah salt and pepper. Nah, pada bagian atas ini, pada 3 citra yang paling atas ini, itu adalah noise yang kita tambahkan berupa noise pepper. Kita bisa lihat di sini adalah ada noise berwarna hitam. Jadi pixel-pixelnya warna hitam. Nah, dalam kalian membangkitkan itu, kalian juga bisa menambahkan jumlahnya, jadi banyaknya noise yang kita tambahkan, kemudian ukuran dari pixelnya. Jadi ukuran dari pixelnya itu pun bisa kita atur gitu ya, mungkin size-nya lebih besar, lebih kecil. Nah, itu variasi yang bisa kita lakukan.
Nah, kemudian yang bawahnya ini adalah salt, gitu ya. Atasnya pepper, ini adalah salt. Nah, di sini kita tambahkan noise-noise yang berwarna putih. Nah, ada banyak putih, gitu ya. Ini juga sama. Ini kita tambahkan adalah dengan jumlah yang lebih sedikit, gitu, dan satu pixel. Yang kanannya ini bisa kalian tambahkan lebih banyak noise-nya. Nah, posisi dari pixel yang kita kenakan noise itu bisa kita random, gitu ya, sehingga akan memperlihatkan hal yang lebih nyata. Nah, sedangkan yang di kanan ini, paling kanan ini adalah kita tambahkan noise salt and pepper. Artinya di sini ada noise yang berwarna hitam, pekat, kemudian ada noise juga yang berwarna putih. Jadi ya, ini ada hitam, kemudian ada putih. Nah, kita bisa tambahkan pada citra yang kita miliki. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita menambahkan sebuah noise gitu ya pada citra yang kita miliki, baru kita akan menguji atau mencobakan gitu ya, mencoba beberapa teknik gitu untuk mereduksinya. Nah, kita tambahkan noise-nya, kemudian kita reduksi, kemudian kalian bisa hitung kemudian seberapa baik gitu ya, seberapa baik hasil reduksi noise yang kita miliki atau yang kita lakukan terhadap citra tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah kita lanjutkan tentang reduksi noise. Bagaimana cara kita mengurangi noise pada citra sehingga citra itu menjadi lebih jelas. Artinya citra tersebut menjadi lebih jelas. Artinya reduksi noise itu noise-noise yang kita buat tadi, kita hilangkan lagi. Tadi kita tambahkan, kemudian sekarang kita hilangkan. Apa metodenya? Seperti itu ya. Oke, nah dalam melakukan reduksi noise, kita akan menggunakan low pass filter. Ya, oke, kita akan menggunakan low pass filter. Saya ulangi lagi, itu yang akan kita gunakan untuk melakukan reduksi noise atau denoising. Ya, nah beberapa filter yang bisa kita gunakan dalam melakukan reduksi noise itu adalah bisa kita melakukan filter min atau rata-rata, kemudian kita lakukan filter Gaussian, nah kemudian kita bisa lakukan dengan filter median. Oke, kita akan bahas satu-satu di sini. Nah, dalam melakukan filtering, saya ingatkan lagi bahwa itu tidak akan lepas dari proses konvolusi. Nah, ketika kita sudah bicara dengan filter, maka itu adalah kita lakukan proses konvolusi. Seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah filter rata-rata atau filter min, gitu ya. Kemudian filter rata-rata adalah filter di mana nilai setiap elemen kernelnya sama dengan dan sesuai dan sebagai low pass filter, maka semua nilai kernelnya adalah 1. Jadi semua adalah 1, kemudian dibagi dengan jumlah kernelnya. Atau jumlah pixel tetangganya atau jumlah pixel yang terlibat gitu ya, bukan tetangganya tapi jumlah pixel yang terlibat dalam kernel tersebut. Misalnya kita memiliki filter rata-rata itu ada 3x3, maka di sana ada 9 pixel yang terlibat. Nah, maka rata-ratanya adalah kita jumlahkan semua pixel yang terlibat, kemudian kita bagi dengan jumlah pixel yang terlibat. Artinya nilai pixelnya kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan total filter yang atau total pixel yang digunakan. Misalnya kita lihat di sini ada 9 ya, yang 3x3, maka nilai-nilai yang ada di jajak keabuannya ya, nilai intensitasnya di masing-masing image tersebut, kita jumlahkan semuanya, kita bagi dengan 9. Nah, tetapi kalau kita menggunakan filter rata-rata itu adalah 5x5, maka yang terlibat itu adalah 25 pixel. Nah, sehingga
kita akan bagi dengan 25. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, bisa kita memiliki citra asal seperti yang di kiri ini ya. Kita memiliki citra asal ini. Nah, ini yang terlibat adalah 1,1 sampai 5,5. Nah, di sini kita tambahkan padding. Satu buah padding. Kemudian kernel yang kita gunakan adalah kernel 3x3. Gitu ya. Makanya kita tambahkan satu direct pixel gitu ya pada bagian luar dari image-nya. Jadi satu kolom pada bagian kiri, kemudian pada bagian kanan citra, kemudian satu baris pada bagian atas, pada bagian bawah. Itu kita tambahkan padding di sana ya. Nah, sekarang kita bisa lihat jika yang kita ingin memproses bagian ini, mungkin saya ganti warna pennya dulu. Oke. Nah, kemudian jika kita ingin merubah yang ini ya, yang apa namanya, yang bagian satu-satu ini, nah bagian satu-satu ini ingin kita rubah, akan kita proses, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan filter 3x3, kemudian kita kalikan. Maka hal yang terjadi adalah sama seperti proses konvolusi sebelumnya, ya. Di sini ada 0, kemudian ini 0, kita kalikan, ya, kemudian jumlahnya. Nah, hasil perkaliannya adalah seperti ini. Nah, dari hasil dari satu-satu sebenarnya ini ya. Nah, kita jumlahkan yang ini. Bagi 9. Ya. Nah, maka akan menjadi 0,0 di sini jadinya ya, Dek ya. Hasil yang ini. Maka nilai yang ada di satu-satu ini akan berubah dihitung menjadi yang ini pada kolom. Ini posisi kolom dan baris, bukan nilai intensitasnya ya. Nah, ini kan lakukan sampai akhir sehingga juga memperoleh citra dengan ukuran 5x5. Nah, ukuran 5x5. Ukuran citranya tetap karena kita menambahkan padding di bagian luar seperti itu. Oke. Selanjutnya itu adalah filter Gaussian. Nah, filter Gaussian ini adalah filter dengan nilai pada setiap elemen kernelnya berbentuk fungsi Gaussian. Nah, mungkin kita sudah sering melihat fungsi Gaussian. Nah, kemudian ketika kita implementasikan ke dalam filter, nah itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini jika kita menggunakan filter 3x3, gitu ya. Kita gunakan filter 3x3, maka itu adalah bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian kita menggunakan 5x5, maka ini. Oke. Kemudian 7x7 adalah yang ini. Ini adalah filter Gaussian. Nah, oke. Selanjutnya adalah filter median. Nah, filter median ini adalah mengambil nilai median dari sekumpulan titik-titik tetangganya. Nah, jadi kita pixel yang terlibat, nah itu akan kita olah, ya. Kemudian kita urutkan dulu, kemudian kita ambil nilai tengahnya. Nah, sebagai contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah nilai pixel yang kita ambil, jadi 3x3 ya. Nah, kemudian kita akan urutkan dulu di sini. Nah, jika ini kita urutkan adalah 10, kita cek satu ya, sudah masuk ke sini. Kemudian 10 ini masuk ke sini. 10 ini kita cek dulu, masuk ke sini. Yang 10 yang bawahnya itu kita masukkan ke sini. Ada lagi 10 lagi di sini kita masukkan ke daerah sini. Kemudian 10 ini, kita ini sorting dulu ya. Jadi kalau filter median, kita harus melakukan sorting dulu. Ada 12 ini masuk ke sini ya. Yang ini 10 ini masukin dulu. Kemudian yang 12 ini kita masuk ke sini. Oke, ke sini.
Kemudian yang 15 itu yang terakhir atau paling bawah. Nah, pas. Nah, setelah itu kita cari nilai tengahnya. Nah, ini 4. Oke, ini 4. Maka ini adalah nilai tengah. Maka nilai 12 ini yang saya lihat di sini akan diganti. Oke, maka nilai piksel 12 nantinya maka akan diganti dengan 10. Nah, di sini semakin banyak nilai yang sama, itu akan menang dia, gitu ya. Jadi seperti yang di sini kita lihat adalah nilai 10-nya ada 6, gitu ya. Maka ada besar kemungkinan bahwa berapapun nilai yang di luar ini, misalnya ekstrim saya bilang ya, misalnya 15 ini nilainya adalah 115, gitu. Nah, kan 115. Nah, 115 ini akan berubah nanti gitu ya. Kita coba lihat karena itu akan dipengaruhi oleh hasil yang sudah diolah itu ya. Artinya itu akan terkait dengan tetangganya. Jadi nilai-nilai yang ekstrim, gitu ya, ekstrim tinggi itu akan diturunkan nilainya. Kan namanya juga low pass filter, gitu ya. Jadi nilai yang ekstrim itu akan diturunkan dan menyesuaikan dengan nilai tetangganya. Nah, itu adalah filter median. Oke, nah itu adalah penjelasan tentang low pass filter, kemudian smoothing, kemudian filter-filter yang bisa digunakan untuk mereduksi noise yang kita miliki. Oke, nah sekian dulu tentang penjelasan atau teori terkait dengan low pass filter, khususnya smoothing. Nah, selanjutnya kita akan lihat beberapa code program, kemudian kita lihat perbedaan hasil dari masing-masing penerapan filter tersebut. Oke, sekian untuk materi ini dan selamat melanjutkan perkuliahannya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.